Contoh yang kedua untuk metode garis lurus. Harga perolehan aset tetap pada tanggal 1 Mei 2020 adalah 100 juta rupiah, nilai residunya adalah 5 juta rupiah dan umur manfaat ekonomisnya 5 tahun. 5 tahun itu sama dengan 60 bulan. Sehingga kita akan melakukan penyusutan dari tanggal 1 Mei sampai 60 bulan ke depan. Beban penyusutan per tahun diperoleh dengan cara harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur manfaat ekonomis, sehingga diperoleh nilai 19 juta rupiah per tahun. Perhitungan penyusutan aset tetap tahun pertama. Terhitung dari 1 Mei sampai 31 Desember 2020. Ada 8 bulan. Maka beban penyusutan tahun pertama adalah 19 juta rupiah dikali 8 per 12 dan diperoleh hasil 12.666.667 rupiah. Nilai yang sudah dibulatkan. Akumulasi penyusutan tahun pertama senilai beban penyusutan di tahun yang pertama. Nilai buku tahun pertama diperoleh dari harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan tahun pertama. Jurnal yang dibuat tanggal 31 Desember 2020 adalah beban penyusutan di debit dan akumulasi penyusutan di kredit sebesar Rp12.666.667. Penyajian di laporan posisi keuangan per 31 Desember 2020 adalah aset tetap senilai harga perolehannya, akumulasi penyusutan senilai akumulasi penyusutan tahun pertama, dan nilai buku diperoleh dari aset tetap dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Penyajian di laporan laba rugi menunjukkan nilai beban penyusutan sebesar Rp12.666.667. Perhitungan penyusutan aset tetap tahun yang kedua. Dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2021. Beban penyusutan tahun kedua sebesar 19 juta rupiah. Akumulasi penyusutan tahun kedua diperoleh dari beban penyusutan tahun kedua ditambah dengan akumulasi penyusutan tahun pertama. Nilai buku tahun kedua diperoleh dari harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan tahun kedua. Jurnal yang dibuat tanggal 31 Desember 2021 adalah beban penyusutan di debit dan akumulasi penyusutan di kredit sebesar 19 juta rupiah. Penyajian di laporan posisi keuangan per 31 Desember 2021 adalah aset tetap sebesar harga perolehannya, akumulasi penyusutan sebesar akumulasi penyusutan tahun kedua. Nilai bukunya diperoleh dari aset tetap dikurangi dengan akumulasi penyusutan tersebut. Penyajian di laporan laba rugi menunjukkan nilai beban penyusutan sebesar 19 juta rupiah. Perhitungan penyusutan aset tetap tahun ketiga. Dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2022, beban penyusutan tahun ketiga sebesar 19 juta rupiah. Akumulasi penyusutan tahun ketiga diperoleh dari beban penyusutan tahun yang ketiga ditambah dengan akumulasi penyusutan tahun yang kedua. Nilai buku tahun yang ketiga diperoleh dari harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan tahun yang ketiga. Jurnal yang dibuat tanggal 31 Desember 2022 adalah beban penyusutan di debit dan akumulasi penyusutan di kredit sebesar 19 juta rupiah. Penyajian di laporan posisi keuangan per 31 Desember 2022 adalah aset tetap sebesar harga perolehan, akumulasi penyusutan sebesar akumulasi penyusutan tahun ketiga, nilai buku diperoleh dari aset tetap dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Penyajian di laporan laba rugi menunjukkan nilai beban penyusutan sebesar 19 juta rupiah. Perhitungan penyusutan aset tetap tahun keempat. Dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2023. Beban penyusutan tahun keempat sebesar 19 juta rupiah. Akumulasi penyusutan tahun keempat diperoleh dari
beban penyusutan tahun keempat ditambah dengan akumulasi penyusutan tahun ketiga. Nilai buku tahun keempat diperoleh dari harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan tahun keempat. Jurnal yang dibuat tanggal 31 Desember 2023 adalah beban penyusutan di debit dan akumulasi penyusutan di kredit sebesar 19 juta rupiah. Penyajian di laporan posisi keuangan per 31 Desember 2023, aset tetap sebesar 100 juta rupiah yaitu sebesar harga perolehannya, akumulasi penyusutan sebesar nilai akumulasi penyusutan tahun keempat, nilai buku diperoleh dari aset tetap dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Penyajian di laporan laba rugi menunjukkan nilai beban penyusutan sebesar 19 juta rupiah. Perhitungan penyusutan aset tetap tahun kelima. Dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2024. Beban penyusutan tahun kelima sebesar 19 juta rupiah. Akumulasi penyusutan tahun kelima diperoleh dari beban penyusutan tahun kelima, ditambah dengan akumulasi penyusutan tahun keempat. Nilai buku tahun kelima diperoleh dari harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan tahun kelima. Jurnal yang dibuat tanggal 31 Desember 2024 adalah beban penyusutan di debit dan akumulasi penyusutan di kredit sebesar 19 juta rupiah. Penyajian di laporan posisi keuangan per 31 Desember 2024 yaitu aset tetap sebesar harga perolehannya, akumulasi penyusutan sebesar akumulasi penyusutan tahun kelima. Nilai bukunya adalah aset tetap dikurangi dengan akumulasi penyusutan tersebut. Sedangkan penyajian di laporan laba rugi menunjukkan nilai beban penyusutan sebesar 19 juta rupiah. Perhitungan penyusutan aset tetap tahun ke-6. Terhitung dari tanggal 1 Januari sampai 30 April 2025. Ada 4 bulan, sehingga beban penyusutan tahun ke-6 dengan cara perhitungannya sebagai berikut. 19 juta rupiah dikali 4/12. Diperoleh hasil 6.333.333 rupiah. Akumulasi penyusutan tahun ke-6 diperoleh dari beban penyusutan tahun ke-6 ditambah dengan akumulasi penyusutan tahun ke-5. Sedangkan nilai buku tahun ke-6 diperoleh dari harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan tahun ke-6. Akumulasi penyusutan tahun ke-6 adalah 95 juta rupiah dan nilai bukunya diperoleh sebesar 5 juta rupiah. Tahun pertama, 8 bulan, terhitung dari 1 Mei sampai 31 Desember 2020. Tahun kedua sampai dengan tahun kelima, masing-masing adalah 12 bulan, terhitung dari 1 Januari sampai 31 Desember. Sedangkan tahun ke-6 adalah 4 bulan, sehingga totalnya adalah 6 bulan. Ini adalah 5 tahun dan merupakan umur manfaat ekonomis. Jadi yang menunjukkan umur manfaat ekonomis adalah total dari tahun pertama ini sampai dengan tahun ke-6. Ada 60 bulan. Nilai buku pada tahun ke-6 itu sebesar nilai residunya. Jurnal yang dibuat tanggal 30 April 2025 adalah beban penyusutan di debit dan akumulasi penyusutan di kredit sebesar 6.333.333 rupiah. Penyajian di laporan posisi keuangan per 30 April 2025 menunjukkan nilai aset tetap sebesar harga perolehannya, akumulasi penyusutan sebesar 95 juta rupiah dan nilai bukunya adalah sebesar 5 juta rupiah. Nilai buku di tahun yang terakhir ini menunjukkan sebesar nilai residunya, yaitu 5 juta rupiah. Sedangkan penyajian di laporan laba rugi menunjukkan nilai beban penyusutan sebesar 6.333.333 rupiah. Demikian penjelasan yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.